Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku sebagai ibu rumah tangga memiliki dua orang anak selalu beraktivitas. Kali ini aktivitasku di luar rumah ya, karena ada healing tipis-tipis aja sih teman-teman untuk daerah lingkungan Sumatera Utara, Pematang Siantar juga sih. Ini namanya Taman Bunga, khusus aku untuk menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan buah hati. Tapi sebelumnya, ini tanpa suami perginya ya teman-teman, permisi dulu kalau mau pergi keluar, karena tanpa izin suami kita kan sebagai istri harus nurut dan patuh apa aturan-aturan dalam ajaran-ajaran, baik dimanapun kita beragama. Dan tiba-tiba ini lagi melihat pak suami potong ikan hasil dari jala. Alhamdulillah ada ikan sekitaran 2 kilo lebih. Nah, itu ada tetangga yang menarik dan ingin membelinya. Jadi kami jual aja ya, untuk harga ikannya itu sekilo 20.000, totalnya 2 kilo 40.000. Dan ada beberapa ikan gabus. Nah, itu ikan gabusnya nanti dikasih sama adik ipar karena baru selesai operasi, ada benjolan di punggung. Jadi untuk cepat pemulihannya dikasihlah makan ikan gabus. Kemudian seperti biasa ya teman-teman, sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing nih tentang gaya hidup minimalis, manfaatnya, dan tentang gaya hidup hemat, tips tentang keuangan. Seperti yang diketahui, gaya hidup minimalis itu banyak manfaatnya ya teman-teman, membuat kita hidup menjadi ringan, lebih mudah, simpel, dan mengajarkan kita lebih ke arah tentang keuangan untuk memperbaiki cara mengatur dan mengelolanya. Judul yang kubahas kali ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan menjadi seorang minimalis. Apa aja yang tidak dilakukan, ikutin terus ya, jangan di skip. Hal yang tidak dilakukan yang pertama yaitu tidak khawatir nih tentang pikiran atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Ada beberapa orang yang berusaha keras untuk menjadi yang terbaik agar dipandang hebat oleh orang lain, atau bukan karena kehebatannya. Dari segi penampilan juga kita menjadi yang terbaik agar dipandang orang lain lebih indah dan lebih cantik. Dan disebabkan rasa khawatir akan penilaian orang lain, ingin terlihat baik, takut mendapat kritik dan dipandang sebelah mata biasanya menjadi kekhawatiran hingga akhirnya memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Untuk solusi yang harus kita lakukan, hal seperti ini berhentilah untuk mencoba mengendalikan pendapat orang lain tentang kita. Pikiran orang lain tidak dapat dikontrol kan teman-teman. Fokuslah pada diri sendiri dan perbaiki diri. Kembangkan diri dan ekspresikan diri kita sesuka hati. Karena bersikap apa adanya itu lebih baik. Atau mungkin ada orang yang berpendapat kalau kita itu sebenarnya galak ya teman-teman, karena melihat kita bersikap tegas pada orang. Penilaian tersebut akan berubah nih saat mereka itu semakin mengenal kita. Mungkin di dalam diri kita memiliki sifat lembut yang mereka tidak pernah lihat, dan ketika kita melihat sisi diri kita yang lain, penilaian mereka akan selalu berubah. Namun jangan juga untuk memaksakan diri ya bersikap seperti apa yang orang lain inginkan, karena semua itu hanya bersifat sementara. Nah, contoh lain seperti segi pemakaian barang seperti baju. Nah, itu ada seseorang yang menyaman dengan pakai baju warna biru, itu aja yang diperhatikan. Dan ternyata setelah kita penasaran, eh, kenapa pakai bajunya warna itu aja. Dan dia menjawab, aku pakai baju ini itu tidak membebankan yang di dalam rumah untuk menyetrikanya. Jadi ternyata pakaian bajunya itu ada sekitaran 5 pieces ya teman-teman. Karena dia nyaman untuk pakai baju warna itu aja. Karena seorang hidup minimalis itu mengajarkan lebih sedikit barang lebih baik. Dan tidak khawatir dengan apa yang dikatakan orang untuk selalu mengikuti tren-tren barang yang terbaru, dan itu tidak dipedulikan ketika pendapat orang lain seperti itu.
Berikutnya yang kedua, hal yang tidak dilakukan seorang minimalis itu yaitu tidak berbenah waktu di akhir pekan, seperti mengepel, menyapu, membereskan rumah full satu hari. Itu sebaiknya kita hindari dengan melakukan aktivitas di akhir pekan. Karena akhir pekan itu adalah waktu yang tepat untuk bersantai, menikmati hari, serta melupakan sejenak segala rutinitas yang ada. Tetapi kebanyakan sebagai berumah tangga tidak bisa meninggalkan pekerjaan seperti ini. Maksudnya di sini kita bisa mengerjakan hal-hal seperti ini tetapi tidak penuh untuk kita lakukan di akhir pekan, karena di situ kita untuk bersantai bersama keluarga, berjumpa, bertemu, karena banyak aktivitas-aktivitas dari Senin hingga Sabtu, dan pada saat akhir pekan itu berkumpullah di dalam rumah. Nah, kita di situ kesempatan juga untuk menyenangkan diri, seperti kita ada rencana untuk lari pagi-pagi di hari Minggunya. Nah, pulang dari pagi-pagi di hari Minggunya itu kita bisa sarapan bareng. Jadi bisa sesekali untuk menyenangkan waktu. Atau contoh lain, boleh teman-teman tulis di kolom komentar waktu apa aja yang dilakukan pada saat di akhir pekan. Oke teman-teman, ini lanjut ke aktivitas. Aku sedang menjemur pakaian karena semalam hujan satu harian penuh ya teman-teman, jadi nggak menjemur pakaian. Nah, ini sebenarnya pakaian udah 2 hari sekarang ini aku jemur. Untuk cuaca di daerahku sekarang tidak menentu, kadang paginya itu cerah dan sore harinya itu hujan. Nah, ada beberapa teman yang komen di daerahnya sedang lagi keruh ya airnya. Jadi setiap daerah-daerah itu berbeda. Ada yang komen di tempat daerahnya sama seperti aku, hujan terus-menerus datang di sore hari. Kebanyakannya itu di sore hari ya, teman-teman. Kelihatan ya, ini banyak sekali jemuran pakaian dan cuacanya sekarang lagi cerah untuk pagi hari, tidak tahu untuk di sore hari. Jadi ini aku menjemur juga untuk sepatu, jadi aku cuci aja. Dan selamat menikmati untuk cuaca-cuaca di setiap daerah masing-masing. Berikutnya, seorang minimalis yang tidak dilakukan yaitu tidak membiarkan barang berantakan. Karena setiap rumah pasti memiliki barang masing-masing kan teman-teman. Itu kalau kita biarkan berantakan, nah itu berarti membuat kita menjadi stres, sulit fokus, dan sulit menemukan barang kalau kita asal-asal aja untuk meletakkan barang. Untuk menemukan sistem yang sesuai yang dilakukan seorang minimalis, contoh dilakukan seperti membereskannya itu di malam hari. Nah, jika kita udah melakukan aktivitas itu, meletakkan barang-barang di malam harinya, karena esok harinya kan menjadi nyaman untuk bangun pagi. Karena aktivitas itu tidak kita lakukan lagi seberat apa yang udah kita lakukan aktivitas di malam hari, membuat kita menjadi ringan untuk di esok harinya. Nah teman-teman, lanjut ke aktivitas. Ini aku mau masak karena kebutuhan stok di kulkas itu udah hampir mau habis. Jadi kali ini menunya yang kupilih telur dan ikan asin, ku satu padukan dan ku sambal merah aja. Ikan asin ini enak banget ya teman-teman. Dia ikan asin tawar, nggak, rasa asinnya itu tidak ada. Nah, ini aku goreng kering itu seperti kerupuk rapuhnya. Kemudian ini telurnya aku dadar aja, lalu aku potong-potong dibagi beberapa bagian. Setelah udah aku tumis untuk sambalnya, lalu aku campurkan dan disatukan hingga meresap ke bumbunya. Ini tuh enak banget, walaupun menunya satu simpel, membuat makan itu jadi kenyang untuk perut ya teman-teman. Berikutnya, hal yang tidak dilakukan seorang minimalis yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan. Contoh, kita sebagai berumah tangga selesai masak nih, kompor kan udah ada percikan minyak, kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, kita menundanya, terakhir yang ada malah kompor tersebut menjadi karatan atau ada bintik-bintik yang menempel. Semakin kita membiarkan, semakin melekatlah bintik-bintik hitam tersebut. Sebaiknya langsung aja untuk membersihkan, mengelap meja dapur kompor itu setelah kita udah pemakaian dalam memasak.
Atau contoh lain dalam cuci piring. Nah, dalam pemakaian piring udah selesai makan sebaiknya kita langsung aja untuk mencucinya supaya kita kembalikan ke tempatnya dan itu bisa digunakan lagi. Kalau kita membiarkan untuk menunda pekerjaan tersebut sebagai piring itu kita biarkan lama-lama menjadi numpuk. Nah, itu memakan waktu kan untuk mencuci piring tersebut. Dan yang terakhir, seorang minimalis hal yang tidak dilakukan yaitu tidak melewatkan momen-momen penting dalam hidup. Seorang minimalis tidak berfokus pada barang-barang yang terbaru yang membuat kita kepemilikan barang tersebut. Malah sebaliknya kita harus menciptakan momen-momen penting seperti kita memiliki anak. Nah, anak tersebut dengan kita mengajak bermain dan kehadiran orang tuanya di sampingnya bersama ikut serta orang tuanya terhadap kegiatan anak-anak tersebut itu adalah momen-momen penting yang bisa kita ciptakan. Atau contoh lain seperti kita punya pasangan yang masih sehat. Nah, di situ kita harus menciptakan momen, memberikan waktu duduk bersama, meminum secangkir kopi dengan bahagia dan itu momen yang tidak kita lewatkan. Atau contoh lain sebagai seseorang yang masih memiliki kedua orang tua atau yang masih mempunyai satu orang tua, itu adalah momen yang sangat berharga yang harus kita ciptakan. Apa yang harus kita bahagiakan, apa yang kita punya kita berikan aja, eh, kalau misalnya itu masih membuatnya bahagia. Karena menciptakan momen penting terhadap orang tua adalah yang tidak bisa kita lewatkan. Ada sebuah kata-kata mengatakan uang bisa dicari, barang bisa dibeli, tetapi waktu nggak bisa kembali. Maka seorang minimalis tidak melewatkan momen penting dalam hidup. Dalam waktu hidup yang sekarang ini harus melakukan positif dan yang benar. Nah, teman-teman, itu dia beberapa hal yang menjadi pengikut minimalis, hal yang tidak dilakukan. Semoga teman-teman yang menonton dari awal hingga akhir ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, ini masih lanjut aktivitasku karena pak suaminya baru pulang kerja, langsung aja aku suruh untuk memasang kipas angin yang udah aku bersihkan. Dan aku akhiri sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.